Halo keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kegiatan kita hari ini di kebun Tambu Lampot Pondok Paman Petani akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia. Nah, pemupukannya nanti akan saya jelaskan. Namun sebelumnya saya akan menyapa teman-teman kita. Ada dua orang anak magang yang mana saya akan memberikan sedikit penjelasan secara gagasan. Nah, kemudian saya akan memberikannya dalam bentuk praktek. Jadi langsung aja kita mau menyapa mereka karena kita akan memberikan materi sesuai permintaan dari kampus mereka. Ayo ikuti saya. Selamat pagi Bang. Pagi Pak. Nah, kemarin kita sudah melakukan pengenalan unit usaha kan? Iya sudah. Nah, kita sesuai dengan penjadwalan yang diberikan oleh pihak kampus. Nah, sekarang saya mau memberikan penjelasan yang kedua tentang pengenalan komunitas. Nah, terus yang ketiga adalah pengenalan perawatannya bagaimana kan? Nah, komunitas yang saya tanam adalah jenis jambu siumipala. Nah, kemudian mengapa saya menggunakan planter bag ini? Karena daerah tempat saya ini kan daerah dataran rendah. Nah, kalau langsung di tanah, kemungkinan besar pembiayaan produksi itu jauh lebih tinggi. Nah, jauh lebih tinggi dari penggunaan planter bag. Karena dia harus ditinggikan. Yang itu kalaupun kita membuat rumbuk, itu kemungkinan besar akan terus ditambah. Nah, nanti aktivitas kita di kebun sendiri itu agak susah. Mungkin seperti lahan yang di dekat pondok. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nanti itu kan membutuhkan nutrisi lagi tuh. Jadi harus kita tambah lagi, terus tambah lagi, lama-lama tanah yang di sekitarnya habis. Nah, itu kita agak kerepotan nanti untuk membesarkan tanaman itu gitu. Nah, makanya saya menggunakan ini. Nah, di sini saya menggunakan kompos pupuk kandang ayam, kemudian kapur, kemudian tanah sedikit, dan kemudian sekam. Nah, ini gunakan sekam mentah. Saya berapa? Perbandingannya bisa abang lihat nanti di channel YouTube saya. Kemudian ini saya isi separuh. Nah, tujuannya karena fase vegetatif ini hanya memerlukan sedikit makanan sebenarnya. Dalam artian komposisi yang saya mix ini sudah memenuhi untuk fase vegetatifnya. Masalah saya yang dari kampus itu strategi bisnisnya. Oh iya, strategi bisnis. Nah, strategi bisnisnya. Makanya saya sebenarnya ini sudah memperkenalkan menjelaskan tentang media tanam sama jenis komoditasnya, kemudian strateginya. Nah, strateginya sebenarnya setelah ini kita akan melakukan tumpang sari. Nah, ini kita akan tanami melon Di sini. satu sama ini. Nah, ini komposisi ini sebenarnya cukup untuk dua jenis tanaman. Nah, makanya kita tanam melon. Nah, kalau di lahan itu kita tanami misalkan sejenis labu, labu perenggi, nah itu ataupun cabai. Kalau yang tahap pertama dulu saya menanamnya itu tumpang sari dengan cabai. Jadi saya merawat cabai, nah sekaligus merawat ini. Tujuannya itu untuk apa? Untuk tumpang sari. Nah, biar kita tidak terpengaruh untuk pengen segera membuahkan. Jadi memang dia fokus untuk di fase vegetatifnya, gitu loh. Jadi kita serius nih untuk menumbuhkan ini. Nah, jadi untuk cepat menghasilkan, jadi kita bukan dari sini. Walaupun ini sebenarnya 3 bulan pun sudah bisa produksi ya. Nah, tanaman ini sudah bisa produksi, namun kita tanami melon. Nah, jadi kita tidak ingin cepat-cepat memproduksi ini, tapi dari hasil melon.
Nah kalau satu pohon aja misalkan grade A-nya itu kan harus 2 kilo 2 kilo, kalau ya. untuk melon minimal. Nah makanya kalau dari 100 berarti 2 kali 100 sudah dapat 400 kan. 100 ya. 400 kilo. Nah itu udah bisa menutupi biaya produksi di awal. Daripada Daripada kita mengejar ini kemungkinan nanti menghambat pertumbuhan dia. tumbuhannya. Nah jadi strategi bisnisnya gitu tuh. Harus ditumpang sari dengan Ah. tanaman lain. Ya. Nah kemudian kalaupun mau mengembalikan modal lagi, nanti pada usia 3 bulan setelah melonnya panen, Ya. nah kita mulai cangkok produksi bibitnya. Langsung produksi bibit. Nah produksi bibit, kemudian ya kita paksa aja lah tetangga kita suruh beli satu batang 50.000, 100 tetangga kan udah 50.000 kali 100 udah 5 juta, udah kembalikan produksi yang kedua. Baru setelah kita melakukan penjualan bibit, baru kita fokus di fase generatifnya. Nah itu saya kasih gambaran pengenalan tentang varietas yang saya tanam. Kemudian saya mulai masuk ke yang bagian ketiga, strategi bisnisnya. Nah itu gambarannya kayak gitu. Cuman sebenarnya masih ada strategi lain. Makanya saya tekankan untuk belajarnya pada petani hortikultura, karena kemungkinan untuk tumpang sari ini hanya bisa dilakukan dengan tanaman-tanaman hortikultura yang lebih cepat dari tanaman ini untuk menghasilkan.